Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka Milad ke-62 pada Rabu 19 Juni 2025. Kegiatan ini diisi orasi ilmiah oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Bertempat di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Unismu Makassar, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka Milad ke-62 menjadi momentum refleksi dan harapan. Dalam milad itu, Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc tampil menyampaikan orasi ilmiahnya. Profesor Jamaluddin Jompa yang akrab disapa Prof. JJ ini menyampaikan harapan akan kesehatan dan kesuksesan bagi seluruh sivitas akademika Unismu. Ia pun menekankan pentingnya memahami dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang begitu cepat, yang menjadi prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan. Prof. JJ juga menyoroti pentingnya pendidikan berkualitas yang fokus pada pengembangan critical thinking, kreativitas, serta agility atau kelicahan berpikir. Orasi ini juga menegaskan transformasi pendidikan sebagai arah strategis Unismu, yang diwujudkan melalui tagline transformasi pendidikan untuk persaingan global. Prediksi kita terbaik, best prediction untuk masa depan seperti apa yang harus kita hadapi, sehingga nanti Unismu pun kita Unhas juga sementara kita harus selesaikan kurikulum seperti apa, penyiapan skill seperti apa, terutama hal-hal yang tadi saya sampaikan, mulai dari critical thinking yang memang tidak bisa dipelajari begitu saja, tapi ada upaya-upaya tertentu untuk menciptakan, ya, misalnya kreativitas, termasuk agility, hal-hal seperti itu sangat-sangat fundamental, sehingga di usia ke-62 Unismu mudah-mudahan jadi momentum khusus, ya, untuk kemudian kita bertransformasi seperti halnya tagline beliau, tagline Unismu yang hari ini, transformasi pendidikan untuk perdasan global menggunakan 3 pilar utama, mulai dari green, Islami, dan futuristik. Saya kira itu sangat. Prof. JJ mendorong agar tagline tersebut bisa diimplementasikan melalui 3 pilar utama Unismu, yaitu green, Islami, dan futuristik. Ketiga pilar ini dipandang sebagai identitas Unismu ke depan dalam menjawab tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Orasi ilmiah ini menjadi bagian penting dari perayaan Milad Unismu yang ke-62, sekaligus menghadirkan gagasan strategis untuk membangun sumber daya manusia yang siap berkompetisi di tingkat internasional. Unismu diharapkan mampu melampaui batas dengan membangun kampus yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Rizka Fraja, Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin bersama Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University Tiongkok menjalin kolaborasi riset dalam bidang terumbu buatan. Mereka juga berupaya memperkaya biota laut di perairan Pulau Bone Tambung. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan FIKP Universitas Hasanuddin melangsungkan pertemuan strategis bersama 2 universitas dari Tiongkok, yakni Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari kerjasama internasional yang telah terjalin, khususnya dalam bidang riset kelautan, pengembangan sumber daya manusia, dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Fokus utama diskusi kali ini mencakup penguatan proyek riset terumbu buatan atau artificial reef dan upaya memperkaya habitat biota laut atau sea ranching di kawasan Kepulauan Spermonde, khususnya di Pulau Bone Tambung. Salah seorang dosen dan peneliti FIKP Unhas, Profesor Dr. Sintawe Rori Langi MSc menyebut kerjasama ini melibatkan seluruh aspek Tridharma perguruan tinggi. Kolaborasi ini pasti di bidang penelitian, ya, penelitian ini khusus di bidang kelautan dan di artificial reef. Kemudian kita juga pasti ada di memperkuat masyarakat lokal, ya, di mana tempat penelitian kita di Pulau Bone Tambung.
terus juga di sekolah sosialisasi di sekolah. bukan ya itu ada juga sosialisasi sekolah, tetapi kami juga mengirim mahasiswa S2 dan S3 yang tadi mungkin sudah didengarkan. Jadi kami punya ada 4 kandidat PhD yang akan dikirim tahun depan ke Shanghai Ocean University. Ya. Perwakilan lainnya dari FIKP Unhas, Dr. Syafyuddin Yusuf menjelaskan secara teknis kegiatan di lapangan yang telah dilakukan di Pulau Bone Tambung. Proyek utama mereka adalah memperkaya habitat terumbu karang di kawasan yang rusak akibat aktivitas manusia. Aktivitasnya itu berupa bagaimana memperkaya habitat terumbu karang di Kepulauan Supermonde yang sekarang ada di Pulau Bone Tambung. Habitat itu kita menurunkan struktur beton sebanyak 250 struktur beton kemudian tenggelamkan ya seperti yang tadi. Spider. Bukan, belum spider itu proyek lain. Ini struktur beton itu berupa segi 4 yang dibuat lubang-lubang gitu supaya ikan bisa datang ke situ untuk mencari makan, bertelur untuk dan macam-macam. Oleh karena itu proyek ini akan memberi impact pada lingkungan, terutama terumbu karang, kemudian memberi impact pada masyarakat yang bisa menangkap ikan di situ. Sekarang sudah mereka bisa menangkap cumi-cumi dan sotong di situ, kemudian ikan dan memperkaya biodiversitas. Pimpinan proyek Artificial Reef dan Sea Ranching Show, Profesor Zhou Leilei, mengatakan jika proyek ini memberikan dampak yang nyata bagi keberlangsungan habitat biota laut di perairan Bone Tambung. Bahkan dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat setempat. And also that we just have the very good discussion at the hall of Unhas, and we talk about our future cooperation, and we hope that we can involve our Unhas colleagues to actively engage in our joint research project and also this technological project. In fact, yesterday we just went to the artificial reef deployment area, and we want to see because the artificial reef were deployed last year, and we just come back to see how it is going, the impact of the artificial reefs, and we find that it's going on, I think, that quite well. And also we went to the island to interview the villagers there, and also the villagers say that they can catch the small turtle, just around the artificial reef site, which means that the artificial reef has a very positive impact on this ecological environment. Prof. Leilei berharap Unhas bisa terus terlibat dalam proses riset ini. Dirinya menambahkan, kolaborasi ini juga menjadi bagian penting dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia yang sudah terjalin selama 75 tahun. Ifesya Rahman, Unhas TV. Pemirsa, antusiasme terlihat saat pengambilan race pack atau perlengkapan lomba dalam event PLN Mobile Run 2025. Event lari bertema charity berupa listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera ini bakal diikuti 2.000 pelari dengan mengambil lokasi flag off di Benteng Rotterdam, Makassar. Antusiasme terlihat di Cafe Plasgos Petarani Makassar, Jumat siang, 20 Juni 2025. Para pelari terlihat memenuhi lokasi pengambilan perlengkapan lomba atau Race Pack Collection RPC event PLN Mobile Run 2025. Tak hanya mengambil sendiri RPC mereka, terlihat juga anggota komunitas lari yang mengambil RPC secara kolektif. Selain mendapatkan nomor punggung dan jersey lari, mereka juga membawa pulang produk-produk sponsor. Menurut Ketua Organizing Committee, Alim Bahri, event ini bukan sekedar berlari, namun juga charity, karena semua biaya registrasi peserta dikonversikan menjadi voucher listrik untuk masyarakat prasejahtera. Selain itu, diterbitkan 200 Renewable Energy Certificate yang setara 200.000 kWh listrik hijau. Ya, jadi kegiatan ini sebenarnya lebih bersifat ke charity. Jadi sebenarnya bukan kayak lari pada umumnya, ini ke charity karena nanti semua biaya registrasi peserta itu nanti dikonversikan menjadi voucher listrik untuk masyarakat prasejahtera. Jadi nanti dikonversikan, nanti juga ini diterbitkan 200 sertifikat REC, Renewable Electric apa begitu ininya. Nah, itu nanti konsepnya memang green charity. Jadi
beda dengan event lari lainnya yang sekedar lari, kemudian mendaftar lari, ikuti rute, finish, selesai ini. Para pelari yang sebelumnya telah terdaftar dalam event charity ini bakal melewati rute lari dalam kota Makassar sejauh 5 km dan 10 km dengan lokasi flag off di Benteng Rotterdam, Makassar. Rute lari PLN Mobile Run 2025 ini akan melewati sejumlah landmark di kota Makassar dan juga di kantor PLN. Tercatat tiket yang disiapkan ludes terjual dengan jumlah mencapai 2.000 peserta. Pengambilan paket lomba ini berlangsung dalam 2 hari dan perlombaan dilakukan Minggu 22 Juni 2025. Panitia menyiapkan beragam hadiah door prize, mulai dari sepeda motor listrik hingga perlengkapan lari. Juga ada hiburan dari artis lokal Ridwan Sau, orkes Parecu bernyanyi, serta Zumba bareng Zin Rizka. Rahma Humaira, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin meluncurkan tim Unhas FC beserta jajaran pelatih sepak bola dan futsal yang profesional. Peluncuran ini menandai babak baru pembinaan olahraga di kampus Unhas. Peluncuran tim Unhas FC digelar Kamis 19 Juni 2025 di lantai dasar Rektorat Universitas Hasanuddin. Hadir meluncurkan tim Unhas FC, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan. Hadir dalam peluncuran tim Direktur Kemahasiswaan Unhas Abdullah Sanusi PhD, serta Insinyur Ilham Jaya MM, pembina UKM Sepak Bola Unhas. Prof. Ruslin menyebut jika peluncuran ini merupakan momentum penting dan peluncuran tim merupakan awal dimulainya pembinaan olahraga sepak bola secara profesional. Jadi hari ini kita buat suatu momentum bahwa sekarang kita mulai belajar untuk melakukan pembinaan olahraga dalam hal ini sepak bola secara profesional. Jadi kita launching tim, jadi nanti ada tim sepak bola. Tadi kita sudah bertantangan semua pelatih, coachnya, mereka ada coach, ini coach profesional mulai dari tim sepak bola dengan futsal. Harapannya kami ke depan semoga pola ini mulai memperlihatkan bahwa Unhas nanti akan solid bentuk suatu tim sepak bola Unhas yang bisa berlaga di kancah bukan hanya di Sulsel tapi bisa mungkin sampai ke nasional, bahkan berharap akan lahir benih-benih pemain sepak bola unggul nanti dari Universitas Hasanuddin. Setidaknya teman-teman mahasiswa nanti akan belajar bagaimana mengelola bisnis proses suatu pembinaan olahraga secara profesional. Susunan tim kepelatihan yang diluncurkan juga mencapai standar profesional. Untuk tim sepak bola ada Indra Yulianto Takaya SE sebagai kepala pelatih, dibantu oleh Hidayatullah STMSI sebagai asisten pelatih 1 dan Muhammad Zafran Fajri Mahdi SPD GRMPD sebagai asisten pelatih 2. Untuk tim futsal, Akbar Gafar Esos menjadi kepala pelatih. Didampingi Andi Yusril Iza Dwi Putra ST sebagai asisten pelatih 1 dan Ramadhani Fauzi SPT sebagai asisten pelatih 2. Tim sepak bola dan futsal yang diluncurkan ini telah melalui seleksi pada Liga Unhas untuk melihat potensi dan kesesuaian posisi pemain. Sebelumnya, unit kegiatan mahasiswa UKM Sepak Bola Unhas melakukan pertemuan bersama Wakil Rektor 1 dan Direktur Kemahasiswaan untuk mematangkan rencana pembentukan tim sepak bola dan futsal Unhas. Aminah Rahma Ahmad, Zulkarnain, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.